إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita pada hari ini menghadapi tantangan-tantangan yang begitu besar, gelombang-gelombang ujian, cobaan, godaan, fitnah yang sangat dahsyat, sehingga seorang hamba yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah akan dengan mudahnya jatuh ke dalam kejelekan dan keburukan. Hanya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari keburukan-keburukan, dari kejelekan-kejelekan dan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah pada hari ini, tak ada kejelekan dan keburukan yang tak mungkin dilakukannya, entah kepada dirinya sendiri atau kepada keluarganya, apalagi kepada orang lain. Maka tak heran kalau kemudian kita mendengar berita-berita yang mengerikan. Seorang bapak yang memangsa putrinya sendiri, seorang anak yang berzina dengan ibunya, seorang anak yang tega membunuh bapaknya, dan berita-berita lain yang mengerikan karena hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah orang yang selamat dari kejelekan dan keburukan bila dia menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hatinya. Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat ke-52 mengenai orang-orang yang beruntung,
Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Lalu dia merasa takut kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia merasa takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang selamat di hari kiamat kelak. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-57, ketika Allah memuji orang-orang yang beriman, Allah mengatakan, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Tuhan pencipta mereka. Sehingga seorang yang beriman dengan rasa takutnya kepada Allah, dia berlomba di dalam kebaikan-kebaikan, dan dia menjauhkan diri dari kejelekan dan keburukan, karena dia merasa khawatir akan keselamatan dirinya kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mukmin yang sejati, apa yang Allah ungkapkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua dan keempat, ayat yang kedua sampai keempat, Allah berfirman, "Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Hanya saja orang-orang yang beriman itu, kata Allah, adalah orang-orang yang bila disebut nama Allah di hadapan mereka, maka hati-hati mereka bergetar karena merasa takut kepadanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imanan, maka bertambah kepada mereka keimanannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan pencipta mereka. Mereka ini Allah gambarkan alladzina yuqimunas shalah. Dengan rasa takutnya kepada Allah, mereka senantiasa melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mau menginfakkan, mensedekahkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Lalu kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhan pencipta mereka. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka juga akan memperoleh keampunan dan rezeki yang mulia. Hanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita mampu konsisten di dalam beribadah kepada Allah. Rasa takut kepada Allah yang mampu membuat kita bisa selalu mendatangi masjid dan memakmurkan masjid. Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat ke-36 dan ke-37, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh." Di rumah-rumah Allah yang diizinkan oleh Allah untuk ditegakkan dan ditinggikan padanya namanya, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, senantiasa bertasbih untuk Allah di dalam rumah-rumahnya tersebut, baik di pagi hari dan di sore hari. Siapa mereka? Allah katakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala
bai'un an dzikrillah. Mereka itu adalah orang-orang yang jual beli mereka, perdagangan mereka, bisnis mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dan tidak melalaikan mereka dari menegakkan salat. Wa itaiz zakah, dan tidak membuat mereka lupa menunaikan zakat. Lalu Allah katakan tentang mereka ini, yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka selalu merasa takut akan datangnya suatu hari yang pada hari tersebut hati-hati manusia dan pandangan-pandangan manusia akan terbolak-balik karena saking ngerinya hari itu, yaitu hari kiamat. Hanya rasa takut kepada Allah yang mampu membuat kita komitmen di atas agama ini dan beribadah kepada Allah. Sebab itu Allah ingatkan kita tentang hari kiamat dan kengeriannya berulang-ulang kali di dalam Al-Quranul Karim. Seperti apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Hajj ayat pertama dan kedua. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Karena sungguhnya goncangan hari kiamat itu, gempanya hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, nanti pada hari kalian menyaksikan hari kiamat. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap wanita yang menyusui bayinya, dia akan melupakan bayi yang dia susukan karena kengeriannya. Dia sudah tidak peduli kepada bayi yang disusukannya. Padahal kita tahu betapa pedulinya seorang ibu yang menyusui kepada bayi yang disusuinya. Tapi pada hari itu dia akan lupakan. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan setiap wanita hamil, kata Allah, pada waktu itu juga akan melahirkan isi kandungannya, berapapun usia kehamilannya. Karena kedahsyatan hari kiamat. Lalu Allah katakan, wa taran nasa sukara. Engkau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, linglung. Allah katakan, wa ma hum bisukara. Padahal hakikatnya mereka tidak mabuk, tidak linglung. Lalu apa yang terjadi? Walakinna 'adzaballahi syadid. Namun pada hari itu mereka menyaksikan betapa kerasnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita selamatkan diri kita masing-masing dari kengerian hari kiamat dengan menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam kehidupan dunia ini. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat yang begitu dahsyat. Kita dibangkitkan oleh Allah, digiring ke padang mahsyar dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla.
Nabi mengatakan semua manusia dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang kaki, tanpa berpakaian dan tidak berkhitan. Semua harap cemas menunggu bagaimana nasibnya yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka sulit, berat, ngeri, dan matahari ada di atas kepala mereka hanya 1 mil. 1 mil itu kalau dalam hitungan jarak sekarang 1,5 kilometer. Padahal matahari pada hari ini berjuta-juta kilometer di atas kita. Tapi ketika musim panas yang sangat terik, kita bahkan tidak mampu untuk keluar rumah karena panasnya yang membakar wajah kita. Bayangkan pada hari itu hanya 1,5 kilometer. Maka setiap manusia ditimbun oleh keringatnya masing-masing. Ada yang sampai selehernya, ada yang sampai sedadanya, ada yang sampai sepinggangnya, ada yang sampai sebetisnya, ada yang sampai semata kakinya, tergantung bagaimana amalannya ketika di dunia ini. Manusia dalam keadaan berat, sulit, kehausan. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan salah satu golongan itu, Nabi mengatakan, warajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansabin wa jamal. Salah satu golongan itu adalah seseorang yang dia digoda, dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik, rupawan. Yang menggodanya bukan wanita biasa, wanita bangsawan, dan bukan jelek, cantik. Tapi dia mampu menolak wanita yang seperti itu karena ada rasa takut kepada Allah di dalam hatinya. Sehingga dia mengatakan, faqala inni akhafullah. Dia tolak wanita itu dengan mengatakan, sungguhnya aku merasa takut kepada Allah. Itulah urgensi rasa takut kepada Allah yang harus kita tanamkan di dalam hati kalau kita ingin selamat dari kejelekan dan keburukan di dunia, di dalam kehidupan dunia ini sebelum akhirat kelak. Dan di akhirat itu Allah, ketika manusia dalam keadaan berat, mereka mendatangi para nabi. Semua para nabi jawabannya sama. Ada 5 para nabi ulul azmi yang didatangi oleh manusia. Tapi mereka semua menolak untuk menemui Allah agar segera Allah datang memutuskan nasib manusia. Jawaban mereka sama, yaitu mereka masing-masing mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab mithlahu wala qablahu wala ba'dahu qad. Sungguhnya Tuhanku pada hari ini murka dengan kemurkaan yang besar. Tidak pernah Allah murka dengan semurka ini, tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Nafsi, nafsi, aku khawatir akan keselamatan diriku, aku khawatir akan keselamatan diriku. Jawaban yang sama yang diucapkan Nabi Adam, yang diucapkan Nabi Nuh, yang diucapkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, menunjukkan betapa ngerinya hari itu. Bahkan nabi-nabi yang mulia merasa ketakutan akan keselamatan dirinya. Bagaimana kita dengan manusia yang biasa? Posisi kita tidak nabi, tidak rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana ala man 'adana wansurna ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.